Cristiano Ronaldo menangi penghargaan pemain terbaik Serie A musim 2019-2020. Lemari piala Cristiano Ronaldo sudah penuh dengan trofi, tetapi superstar Juventus itu baru-baru ini menambahkan satu trofi lagi dalam koleksi penghargaan pribadinya. Dia baru saja dianugerahi penghargaan sebagai pemain terbaik Serie A musim 2019-2020. Cristiano Ronaldo terlambat diberikan penghargaan tersebut yang baru saja diberikan pada pekan ini. Upacara penghargaan tidak dapat diadakan pada musim yang lalu karena pandemi COVID-19. Tetapi pemenang akhirnya diumumkan dan tidak mengherankan melihat penghargaan tertinggi individu itu jatuh kepada tangan Cristiano Ronaldo. Penyerang berusia 36 tahun itu mencetakkan 37 gol dalam total 46 pertandingan untuk timnya di musim yang lalu. Dia mencetakkan 31 gol untuk Liga Italia dan membantu Bianconeri mengangkat gelar Serie A Italia ke-9 kalinya secara beruntun. Atasi Everton, Manchester City lolos ke semifinal Piala FA. Manchester City melawan Everton dalam perempat final Piala FA 2020-2021. Manchester City datang ke kandang Everton sebagai unggulan, tetapi pasukan Josep Guardiola mendapatkan perlawanan berarti dari tim tuan rumah. Meski harus berjuang hingga menit akhir, Manchester City mampu mengalahkan Everton. Pasukan Pep Guardiola mendapatkan gol pertama pada menit ke-84 lewat Ilkay Gundogan. Sementara gol kedua dicetak oleh Kevin De Bruyne pada menit-menit akhir jelang pertandingan usai. Dengan skor 2-0 ini, Manchester City pun berhak lolos ke semifinal Piala FA musim kali ini. Sampai kesepakatan verbal, Edinson Cavani siap hengkang dari Manchester United. Nama Edinson Cavani ramai diberitakan bakal segera meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Isu tersebut berhembus kencang sejak ayah Edinson Cavani mengklaim bahwa putranya tidak bahagia bermain di Liga Inggris. Manchester United juga dikatakan frustasi dengan rekor kebugaran Cavani yang baru-baru ini diklaim akan meninggalkan Old Trafford. Dilansir dari Football Insider, striker gag tersebut mencapai kesepakatan verbal untuk bergabung dengan Boca Juniors. Laporan tersebut mengklaim kesepakatan verbal telah tercapai menyusul pembicaraan dengan Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme yang kini menjadi wakil presiden di Boca Juniors ingin membawa Cavani sebelum awal musim depan dimulai. Sejatinya Edinson Cavani bisa saja bertahan dengan juara 20 kali Liga Premier Inggris tersebut, lantaran dalam klausulnya bisa diperpanjang kontraknya selama semusim lagi. Namun jika tidak diaktifkan, tentu saja sang pemain bisa pergi dari Manchester United di bursa transfer musim panas 2021 ini. Pep Guardiola tak sesali lepas Jadon Sancho ke Borussia Dortmund. Jadon Sancho merupakan pemain didikan akademi Manchester City, namun sang pemain dijual ke Borussia Dortmund pada tahun 2017 yang lalu. Sancho meninggalkan Etihad Stadium saat usianya 17 tahun dan belum pernah bermain di tim utama The Citizen. Namun karirnya berkembang pesat setelah pindah ke Jerman. Winger berusia 20 tahun itu kini sudah mencetakkan 46 gol dan juga 60 assist dari total 130 penampilannya di semua kompetisi. Dan Sancho sekarang diminati banyak klub Eropa dan Borussia Dortmund mematok harga sebesar 108 juta pound sterling untuknya pada musim panas kemarin. Dikutip dari Sky Sport, Guardiola ikut merasa senang dengan kesuksesan Sancho di Borussia Dortmund. Namun Guardiola tidak pernah menyesal melihat Sancho harus meninggalkan Manchester City. Sancho akan menghadapi mantan klubnya di bulan mendatang. Pasalnya Borussia Dortmund akan menghadapi Manchester City pada lanjutan perempat final Liga Champions 2020-2021. Pangeran asal Malaysia ingin beli Manchester United. Pangeran Malaysia yakni Tunku Ismail Sultan Ibrahim sedang mengincar saham klub raksasa Liga Inggris yakni Manchester United. Sebelum menyatakan ingin menjadi pemilik saham Manchester United pada pekan lalu, Tunku Ismail Sultan Ibrahim juga dikabarkan ingin menguasai La Liga Spanyol dengan membeli klub Valencia. Dalam keterangan persnya, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang merupakan putra mahkota negara bagian selatan Johor mengaku terbuka dengan semua saham klub sepak bola di Eropa. Tunku Ismail mengincar Manchester United karena memiliki peluang terbuka membeli setidaknya 3 hingga 5% saham klub berjuluk setan merah tersebut.
Diketahui Tunggu Ismail adalah pemilik klub Malaysia yakni Johor Darul Takzim. Di tangan Tunggu Ismail, JDT menjelma menjadi klub elit Malaysia dan Asia. Pada musim lalu, Johor Darul Takzim meraih gelar ke-7 beruntun di Liga Malaysia, termasuk juga meresmikan Stadion Sultan Ibrahim yang memiliki kapasitas sebesar 40.000 penonton. Eric Bailly tolak kontrak baru dari Manchester United. Eric Bailly hanya menjadi pelapis bagi duet Harry Maguire dan Victor Lindelof di lini belakang Manchester United. Walau ucap kali cedera, Eric Bailly mampu tampil bagus di beberapa pertandingan. Sejauh ini, pemain berusia 26 tahun itu telah memainkan 8 laga di Premier League musim ini. Dan kini dikutip dari Manchester Evening News, Eric Bailly geram karena tidak dimainkan dalam laga melawan AC Milan. Solskjaer lebih memilih duet Maguire dan juga Lindelof pada leg kedua yang digelar di San Siro. Kasus tidak dimasukkannya Eric Bailly dalam daftar pemain melawan AC Milan kini bakal berbuntut panjang, sebab Bailly disebut telah memutuskan untuk menolak perpanjangan kontrak yang baru yang disodorkan oleh klub. Manchester United menawarkan kontrak baru berdurasi 12 bulan untuk Eric Bailly dan harusnya dia menekan kontrak tersebut di pekan depan. Namun Eric Bailly disebut tidak akan menekan kontrak tersebut. Diketahui kontrak lama Eric Bailly dan Manchester United itu baru akan berakhir di musim panas 2022 mendatang. Gaya bermain Liverpool diklaim ideal untuk Christian Pulisic. Christian Pulisic sedang kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan pelatih yang baru yakni Thomas Tuchel. Situasi ini pun diamati oleh legenda asal Amerika Serikat yakni Brad Friedel. Pulisic seharusnya jadi salah satu pemain terbaik Chelsea di musim kali ini. Dia punya pengalaman apik bersama Borussia Dortmund dan dia didatangkan Chelsea untuk bisa jadi solusi di lini serang mereka. Sayangnya Pulisic sulit menemukan konsisten performa dan diserang masalah cedera. Situasi Pulisic semakin sulit karena rekan-rekan timnya seperti Kai Havertz, Hakim Ziyech dan juga Timo Werner terus berkembang dan mulai tampil apik. Di tengah kesulitan Pulisic inilah membuat Brad Friedel menyuarakan suatu gagasan agar Pulisic pindah ke Liverpool. Menurut Friedel, pemain yang berpotensi seperti Pulisic ini akan lebih cocok bermain di tim seperti Liverpool. Dia membayangkan Pulisic akan tampil apik di sana karena gaya bermain mereka sangat mendukung. Friedel pun yakin betul Pulisic punya potensi jadi legenda Amerika Serikat di masa mendatang. Dia melihat potensi Pulisic sangat luar biasa dan hanya perlu dikembangkan oleh manajer yang tepat. Real Madrid siap boyong gelandang milik Liverpool. Penurunan performa Liverpool di musim kali ini membuat Jurgen Klopp berencana untuk merombak skuadnya di musim mendatang. Pelatih asal Jerman itu berencana membuang beberapa pemain yang kurang berkontribusi di tim kali ini. Salah satu nama yang bakal dijual adalah Naby Keita. Pemain berusia 26 tahun itu hanya bermain sebanyak 10 kali saja di musim kali ini karena terbentur masalah cedera. Terbaru media Spanyol yakni Todo Vihalles mengklaim bahwa Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Naby Keita di musim panas nanti. Pelatih Zinedine Zidane diberitakan ingin meremajakan lini tengah mereka yang telah berisikan pemain senior seperti Luka Modric dan juga Toni Kroos. Untuk itulah Zidane ingin mendatangkan gelandang baru yang masih muda. Liverpool diklaim terbuka menerima tawaran yang datang untuk Naby Keita. Media Spanyol itu juga menyebutkan bahwa Real Madrid ingin mengontrak Naby Keita untuk meningkatkan persaingan di lini tengah mereka dan bakal menggoda Liverpool dengan tawaran pembuka sebesar 25 juta euro. Gianluigi Buffon siap kembali ke klub pertamanya. Buffon yang kini berusia 43 tahun belum juga berkeinginan untuk gantung sepatu. Kiper berjuluk Superman itu kini menjalani periode keduanya bersama Juventus. Di Juventus, Buffon saat ini hanya berstatus sebagai pelapis dari sang kiper utama yakni Szczęsny. Namun mantan kiper timnas Italia itu tak mempermasalahkannya. Meski demikian, Todo Vihalles menyebutkan bahwa Buffon tak memiliki rencana untuk pensiun di Juventus dan kini siap kembali ke klub pertamanya yakni Parma. Parma merupakan klub pertama Buffon ketika memulai karir profesionalnya pada tahun 1995 silam sebelum dibeli mahal oleh Juventus di tahun 2001. Sebelumnya, Buffon sudah mengungkapkan bahwa ia memang sudah menetapkan kapan ia pensiun dari sepak bola profesional, yakni pada Juni 2023 mendatang. Dan Buffon berencana pensiun di usianya yang ke-45 tahun itu di klub pertamanya yakni Parma. AC Milan tertarik rekrut bek milik Feyenoord.
Bukan suatu rahasia lagi bahwa Rossoneri saat ini telah mulai menyusun strategi untuk memperkuat skuad mereka di musim mendatang. Dan salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah lini belakang. Sejumlah pemain pun kini dikaitkan, terutama mereka yang masih berusia muda. Dan nama Lucharel Geertruida dianggap menjadi salah satu bek muda yang paling menjanjikan di Eredivisie Belanda. Dan menurut kabar terbaru, AC Milan tengah memburu bek berusia 20 tahun tersebut. Di divisi Belanda, bek muda tersebut telah membukukan 5 gol dan juga 2 assist sejauh ini. Kontrak Geertruida sendiri bersama Feyenoord akan berakhir di Juni 2022 mendatang. Hal ini membuat AC Milan berminat untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim panas nanti. Kabarnya sang pemain muda timnas Belanda tersebut hanya dibanderol sebesar 6 juta euro saja di musim panas nanti. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.